Baik, saya lanjutkan ya untuk contoh penyelesaian. Di sini kita ketahui ada sebuah sistem mekanik translasi. Ya. Di sini ada konstanta pegas, ada konstanta damper, ada konstanta massa. Di sini ada pergeseran atau outputnya. Di sini ada inputnya, gitu ya, Ft. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ya, itu adalah kita menentukan dulu free body diagramnya. Untuk apa sih free body diagram? Ini ya, untuk menggambarkan arah dan besar gaya yang bekerja pada suatu benda. Seperti itu. Jadi kita bakal tahu nih arah benda itu kemana sih sebenarnya, gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat mungkin kita bisa di sini gambarkan sistem yang lebih simple terlebih dahulu. Yang simple aja. Di sini ada massa, misalnya di sini ada B, di sini ada inputnya, kemudian ada outputnya, seperti itu. Nah, untuk penggambaran free body diagram kita lihat dulu ya. Kata saya tadi berdasarkan hukum Newton 3, kalau misalnya ada sebuah benda yang digeser gitu ya, dia akan menciptakan atau adanya gaya yang berlawanan arah. Seperti itu ya, gaya yang berlawanan dengan gaya tariknya gitu ya, sehingga arahnya akan berlawanan seperti itu. Kalau misalnya kita tariknya arahnya ke kanan, berarti nanti arah berlawanannya ke kiri seperti itu. Jadi di sini kita lihat elemen yang digunakan itu adalah M. Kita tahu bahwa tadi ada persamaan dinamisnya ya, untuk massa itu adalah M Y dot T gitu ya. Ada apa lagi elemennya selain M? Ada B. Nah, gitu. Nah, untuk persamaan dinamis yang B itu adalah Y dot T. Nah, kira-kira seperti itu free body diagram. Kita perhatiin dulu elemennya apa aja di sini. Kalau misalnya ada 2 berarti ada 2 aja. Itu kan. Nah, kalau yang ini itu ada 3 elemennya. Ada massa, ada pegas, dan juga ada damper. Sehingga nanti free body yang didapat adalah seperti ini. Paham kan ya? Gitu. Jadi ini tuh untuk yang elemen-elemennya ini, arah inputnya itu ya, kalau inputnya bergeser ke kanan, maka untuk elemen-elemennya yang lain itu arahnya ke kiri, berlawanan arah, sehingga nanti dia minus gitu ya. Saya rasa paham untuk free body diagram. Oke, kemudian kita lanjutin lagi untuk persamaan diferensial fungsi alihnya gitu. Nah, untuk membuat suatu fungsi alih atau persamaan diferensial gitu ya, kita mengacu kepada hukum Newton yang tadi gitu. Jadi ada berapa hukum Newton yang kita pakai ya? Ada hukum Newton 2, ada hukum Newton 3, seperti itu. Jadi kita ketahui bahwa tadi yang di atas ya, jumlah gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatannya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa yang gaya yang bekerja gitu ya, tidak hanya pada massa, tapi ada juga elemen K dan juga elemen B. Seperti itu. Jadi kita langsung tuliskan saja. Kita kan sudah tahu nih arahnya berlawanan, berarti kan minus gitu. Yang M ini sebenarnya minus juga sih, cuman karena dia pindah tempat gitu ya, pindah ruas, jadi dia positif. Bisa aja kalau misalnya kita mau tuliskan M-nya misalnya pindah ke sini, ya bisa aja, terserah gitu ya. Dan untuk yang lebih mudahnya lagi menurut saya, untuk yang lebih simpelnya lagi gitu ya, ya kita jumlahkan aja sih sebenarnya gitu ya. Kan gaya yang bekerja itu, elemen yang ada pada gaya yang bekerja itu adalah M, K, dan B. Ya kita tulis aja, ini kan resultan gayanya nih gitu ya, untuk inputnya gitu kan. Ya udah kita langsung tambahin aja massa ditambahkan damper ditambahkan dengan gasnya, seperti itu gitu. Nah, setelah dapat persamaan diferensial yang ini gitu ya, waktu itu sudah saya pernah ajarkan juga ke kalian bahwa bagaimana untuk mengubah persamaan diferensial ke bentuk fungsi alih gitu ya. Silakan nanti dibuka lagi catatannya, sehingga nanti akan kita dapat transformasi Laplace-nya adalah seperti ini. Nah,
sehingga nanti akan kita peroleh fungsi ALI. Fungsi ALI itu adalah output per input ya. Jadi YS per FS itu adalah 1 per MS kuadrat plus BS plus K. Ini fungsi ALI-nya. Kemudian selanjutnya ada state diagram. State diagram ini merupakan perluasan dari grafik aliran sinyal. Nah, ini sudah kalian pernah pelajarin juga gitu kan ya. Jadi saya rasa ini tidak terlalu yang gimana-gimana sih sebenarnya. Yang harus kita tahu bahwa kita dalam suatu sistem kita harus tahu dulu persamaan diferensialnya. Kalau kita sudah tahu persamaan diferensial, kita bisa bikin fungsi ALI gitu ya. Kita juga bisa bikin yang namanya state diagram ini gitu ya. Jadi untuk membuat suatu state diagram, kita tahu dulu harus persamaan diferensialnya. Kita kan sudah tahu nih persamaan diferensialnya yang ini. Nah udah, kita tinggal gambarkan aja state diagramnya, mulai dari input. Selanjutnya kita lihat ada pergeseran atau pergerakan Y, ya kan? Kita lihat ordenya. Orde yang paling tinggi itu adalah orde 2. Makanya di sini Y dot dot. Kemudian di sini ada integral kan ya? Kan kalau turunan diintegralkan dia ordenya berubah jadi orde 1, diintegralkan lagi jadi orde 0. Baru di sini dapat outputnya YT gitu. Selanjutnya untuk membuat ini kita harus tahu dulu nih. Dari persamaan diferensial ini kita harus ubah dulu bentuknya. Gitu ya, kita harus ubah dulu bentuknya. Kan FT sama dengan M dikali Y dot dot plus B Y dot plus KY. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita ubah dulu deh. Kita mau keluarin yang bagian M. Gitu. Ya kan? M itu berarti nanti di sini ada F min B Y dot min K Y. Itu kan ya. Nah, kita mau ilangin M-nya. Berarti M-nya pindah. Berarti di sini adalah 1 per M dikalikan F min B per M dikali B per M Y dot min K per M Y. Udah kelihatan kan ya? Nah, jadi kita mau arahin nih. Gitu. Ini ada input, di sini ada orde 2. Jadi untuk F ke Y dot dot itu adalah 1 per M. Untuk Y dot ke Y dot dot itu ada min ber M. Arahnya berlawanan. Ya kan? Min B per M. Untuk Y ke Y dot dot itu ada min K per M. Arahnya berlawanan. Untuk Y yang terakhir ini sampai ke outputnya itu ada 1. Nah, tuh udah dapet yang state diagramnya. Sekarang kita langsung pindahkan saja ke bagian blok diagram. Nah, tadi kan kita dapat bahwa Y dot dot itu sama dengan 1 per M F min B per M Y dot ya min K per M Y. Nah, kalau untuk blok diagram ini tinggal menyamakan aja dengan state diagramnya gitu. Jadi ada input di sini, ada 1 per M, ada integral dan ada output gitu. Nah, ini karena ini kan 2 kali ya. 2 kali yang menuju ke Y dot dot ya kan. Jadi boleh summing junctionnya 2 kali. Nah, ingat itu tandanya adalah minus. Min. Sini plus, sini plus. Nah, seperti itu aja. Nah, nanti di blok diagram inilah nanti yang akan kita simulasikan pada Scilab. Gitu ya. Akan kita simulasikan pada Scilab. Kita akan lihat respon outputnya seperti apa. Nah, ini ada contoh salah satu. Nah, ini nanti
Untuk contoh soalnya silahkan nanti dikerjakan. Di sini saya bantu ya. Saya bantu untuk membuatkan free body diagramnya. Di sini ada 2 outputnya. Di sini ada 1 input, ada 2 output Y1 dan Y2. Ada massa, ada K, dan ada damper seperti itu. Jadi untuk free body diagramnya gitu ya, ini saya bantu. Di sini ada massa. Nah, di sini ada B, sorry, di sini ada M dulu, ya kan? Di sini ada B. Kemudian karena di sini ada dua output, jadi K-nya di sini gitu ya. Y1 min Y2. Karena kan tadi kenapa Y1 min Y2? Karena kan arahnya ke kanan. Kata saya tadi kan arahnya ke kanan. Berarti kalau arahnya ke kanan yang Y1 positif, ya kan? Nah, sedangkan yang berarti kan yang di bagian ujung yang di sini gitu ya, itu negatif karena berlawanan. Berarti Y2-nya negatif. Seperti itu. Baru dia ke FT. Nah, gitu ya. Untuk persamaan diferensialnya itu berarti nanti kita lihat dulu nih yang di bagian sini kita bagi. Nah, itu ya, kita bagi. Jadi yang pertama itu adalah ada FT itu sama dengan K Y1 min Y2. Kemudian yang kedua itu adalah ini sebagai inputnya nih. Kan FT sebagai input untuk K. Nah, sedangkan K yang ini input untuk yang selanjutnya. Berarti K Y1 min Y2 itu sama dengan M Y dot dot plus B Y dot. Nah, itu ya, karena yang ini sama, ini boleh kita coret. Berarti FT itu adalah M Y dot dot plus B Y dot. Oke. Itu ya. Nah, sekarang berarti kalian tinggal mencari state diagram sama block diagram. Tuh. Nah, untuk yang contoh yang kedua, ini untuk contoh yang kedua saya bantu lagi. Jadi di sini kita definisikan dulu ada M1, ada M2, ada B1, ada B2, ada K, ada Y1, ada Y2. Di sini ada FT. Kita bikin dulu free body diagramnya. Itu ya. Kita bentuk seperti ini aja. Di sini ada M1. Di sini kan ada inputnya nih. FT. Itu kan, kemudian di sini ada outputnya Y1. Itu kan. Kemudian di sini tuh ada pegas, di sini ada damper. Itu ya, berarti di sini ada K. Kenapa saya mengulang ya? Sebentar. Saya hapus dulu. Bukan mengulang gambar, ini kan bikin free body diagram ya. Bikin free body diagram. Kemudian itu ada M2 di sini. Nah, ada M2. Ya. Karena arahnya ke kiri, berarti kan M-nya ke sini nih. Ya kan? Ada M1 berarti kan DY1. Sorry. Wait. M1 Y dot dot gitu kan. Ada apa lagi di sini? Ada K. Ingat ya, K-nya ada di antara dua nih, ada Y1 dan Y2. Berarti K itu Y1 min Y2. Kemudian ada B. Nah, sama. B1 itu adalah Y.1 min Y.2. Oke, udah. Kemudian di sini tinggal ada M juga, ada M2 Y.2. Kemudian ada B Y.2. Tuh, untuk free body diagramnya. Berarti nanti akan ada dua persamaan.
Nah, persamaan yang satu gitu ya, itu ada FT sama dengan M1Y1 dot dot itu ya plus B Y dot 1 min Y dot 2 plus K Y1 min Y2. Kemudian persamaan yang kedua itu ada K Y1 min Y2 itu sama dengan min B1 Y2 dot gitu ya plus M2Y dot dot 2 plus B2 Y dot 2. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada dua persamaan. Ya. Nah, ini nanti nggak usah dibikin free body diagramnya. Karena di sini memang nanti banyak liku-liku untuk state diagramnya gitu ya. Jadi nggak usah, cukup tahu yang ini aja. Terus, dan juga sebenarnya ini sudah dipelajarin di semester yang lalu sebenarnya. Jadi nanti kalian hanya membuatkan yang ini. Gitu ya. Oke, kemudian di sini latihan soal. Nah, latihan soal ini nggak usah lah ya, kita nggak usah bahas latihan soalnya. Jadi nanti cukup kalian tulis ulang ya, tulis ulang yang bagian contoh yang saya contohin tadi. Ada satu yang ini ya, yang ini tulis ulang yang ini, sama tulis juga yang ini, temukan state diagram dan block diagramnya, seperti itu. Nanti setelah ini akan saya lanjutkan dengan simulasi ya, tutorial simulasi untuk sistem mekanik di Scilab. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.